Film ini mengisahkan tentang teror mengerikan yang dialami oleh seorang perempuan. Setelah dia menandatangani surat warisan yang berupa apartemen tua yang diberikan oleh almarhum ayahnya. Dan ini dia film Backhead. Selamat menikmati alur cerita filmnya. If you're watching this, then I've failed. Pria ini bernama Owen. Saat itu dia didatangi oleh seorang laki-laki yang bernama Neil. Tujuan Neil ke sana adalah untuk menemui entitas misterius yang disebut dengan Backhead. Dia ingin menemui Backhead karena dia ingin mencari jawaban dari masalah hidupnya. Dia juga memberikan Owen sejumlah uang, supaya Owen mau membiarkannya bertemu dengan makhluk misterius tersebut. Mendengar itu, tanpa basa-basi, Owen lalu menyuruh Neil untuk pulang saja. Go home. Setelah Neil pergi, Owen kemudian pergi ke ruang bawah tanah untuk menemui makhluk misterius itu. Dia bertujuan untuk menghentikan kutukan makhluk misterius itu dengan membakarnya. Sebelum itu, dia juga merekam dirinya untuk anaknya yang akan mewariskan tempat ini. Saat itu, Owen mempertaruhkan nyawanya demi menghilangkan kutukan dari makhluk misterius ini. Wanita ini bernama Iris dan temannya yang bernama Katie. Saat itu, Iris mendapatkan kabar kalau ayahnya telah meninggal dunia. Mendengar itu, Iris lalu pergi ke kota Berlin yang ada di Jerman untuk mengidentifikasi jenazah ayahnya. Setelah sampai di sana, Iris melihat jenazah ayahnya dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Setelah itu, Iris bertemu dengan pengacara yang bernama Danny. Saat itu, Danny mengatakan kalau dia akan membantu Iris mengurus surat-surat warisan properti milik ayahnya. Unfortunately, that need be no concern of yours. Well, here we are. Saat di properti, Danny menjelaskan kalau properti ini adalah sebuah pub. Dia juga menyarankan Iris, setelah dia menandatangani surat warisan, Danny akan membantu Iris untuk menjual pub ini. Setelah melihat-lihat ruangan yang ada di sana, Iris memutuskan untuk menginap di properti malam itu. How are you? Fine. Malamnya, sambil menelpon temannya, Iris bercerita kalau dia tidak punya kenangan yang indah bersama ayahnya, karena dia sudah sangat lama tidak pernah bertemu. Temannya juga mengatakan kalau dia akan menyusul Iris ke Berlin untuk menemaninya. Saat sedang tidur, dia tiba-tiba terbangun oleh suara alarm. Iris lalu mencari dari mana asal suara alarm itu. Iris kaget melihat Neil yang tiba-tiba ada di sana. Hello? You new owner. My name's Neil. Saat itu, Neil mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan makhluk misterius yang ada di ruangan bawah tanah properti ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Neil, Iris yang belum tahu kalau di dalam properti ini ada makhluk misterius, dia pun bingung dengan apa yang dikatakan oleh Neil. Neil juga memberikan Iris uang demi mengizinkannya untuk bertemu dengan makhluk misterius itu. Neil juga sempat mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan istrinya. Mendengar itu, lagi-lagi Iris bingung dengan apa yang sebenarnya Neil katakan. Is this some kind of sick joke or something? I promise I'm not crazy, okay? Setelah mendengar penjelasan dari Neil, Iris lalu menyuruhnya untuk kembali lagi besok dan mengambil uang yang diberikan oleh Neil. Mendengar itu, Neil merasa sangat senang dan berterima kasih kepada Iris. Karena akhirnya, setelah penantian yang cukup lama, akhirnya dia akan bertemu kembali dengan istrinya. Karena menurut legenda, makhluk misterius yang bernama Backhead itu bisa berubah menjadi orang yang telah meninggal dunia. Keesokan paginya, Iris kembali bertemu dengan pengacaranya. Danny kaget dengan keputusan Iris yang ingin tinggal di properti tua ini sementara waktu. Setelah menandatangani surat warisan, Danny memberikan Iris sebuah petunjuk berupa sebuah kaset rekaman. Malamnya, temannya Katie akhirnya datang. Di momen itu, Iris menjelaskan ke temannya kalau sementara dia akan membuka bar ini sebelum dia menjualnya.
Dia juga menceritakan Katie tentang makhluk misterius yang bernama Baghead yang ada di ruangan bawah tanah. Iris selalu mengatakan kalau dia akan mendapatkan uang yang sangat banyak dari orang-orang yang akan datang ke pub ini hanya untuk melihat makhluk misterius itu. Tak lama kemudian, sesuai janji, Neil kembali datang. Iris lalu membukakan Neil pintu menuju ruangan bawah tanah untuk bertemu dengan makhluk misterius itu. Setelah mereka masuk ke dalam, Neil lalu memanggil Beckett untuk keluar. Iris dan Katie yang masih belum percaya dengan makhluk misterius itu terlihat meremehkannya. Namun tiba-tiba, Come out, wherever you are. Just wait. Listen. melihat makhluk misterius itu keluar, Neil tanpa membuang waktu, langsung meminta bantuan kepada Beckett untuk berbicara dengan istrinya yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Namun, Beckett itu malah berjalan ke arah Iris. Iris, run! Get away from her! Dengan rasa takut, Iris kemudian menyuruh Beckett itu untuk diam. Dan tidak terduga, ternyata Beckett tiba-tiba mematuhi apa yang diperintahkan oleh Iris. Melihat itu, Iris lalu menyuruh Beckett untuk duduk di kursi. Sit in the chair. Setelah itu, Neil lalu mengeluarkan cincin pernikahannya dan memberikannya kepada Beckett. Dan saat itu juga, Beckett terlihat merubah wujudnya. Lihat itu, awalnya Neil mengira kalau itu adalah istrinya yang bernama Sarah. Namun setelah membuka penutup kepala itu, ternyata itu adalah almarhum ibunya yang meninggal di 20 tahun yang lalu akibat bunuh diri. I need to speak to my wife. We need to start this again. You're dead, Mum. Melihat itu, Neil meminta Iris untuk mengulang kembali. Karena yang dia inginkan adalah bertemu dengan istrinya, bukan dengan ibunya. Karena tidak punya pilihan lain, Neil lalu menanyakan kepada ibunya, kenapa dulu dia membunuh dirinya. Karena setelah kejadian itu, Neil jadi hidup sebatang kara dan tidak tahu harus kemana. Mendengar itu, ibunya tiba-tiba mengatakan hal yang menyeramkan. Dan tiba-tiba, I don't. I never wanted to be a mother. You never wanted to kiss me when you were little. setelah itu, Iris lalu menyuruh makhluk itu untuk kembali lagi ke tempatnya. Setelah keluar dari ruangan itu, Neil terus saja bersikeras untuk mengulangnya kembali. Awalnya, Neil juga tidak percaya dengan makhluk misterius itu. Tapi karena melihat kejadian barusan, Neil ingin mengulangnya kembali. Karena dia sangat ingin bertemu dengan almarhum istrinya. Iris kemudian mengatakan kalau istrinya sudah meninggal dan dia tidak akan bisa bertemu kembali dengannya. Mendengar itu, Neil lalu mengatakan kalau Iris nanti berubah pikiran. Neil berharap dia bisa kembali dan bertemu dengan istrinya. Bagi dia, uang bukanlah masalah, demi bertemu dengan istrinya kembali walau hanya sebentar. Singkat cerita, Iris dan Katie lalu memutar kaset peninggalan ayahnya yang merupakan petunjuk untuk Iris. Di dalam rekaman itu, ayahnya menjelaskan kalau tempat ini dihuni oleh makhluk misterius. Karena nama Iris sekarang sudah ada di akta kepemilikan tempat ini, makhluk itu juga akan selalu terkait dengannya. Dan makhluk itu hanya akan menuruti perintah dari Iris. Makhluk itu juga bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ayahnya juga mengingatkan agar Iris tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukannya. Dan jangan memanfaatkan kekuatan dari makhluk misterius itu. Dia juga mengatakan kalau makhluk misterius itu tidak akan mengganggu Iris selama dia tidak mendekat dengan lubang yang ada di tembok. Selain itu, makhluk itu akan semakin berbahaya. Dan jangan pernah biarkan makhluk itu keluar dari ruangan bawah tanah. Kalau tidak, maka itu akan sangat berbahaya. Mendengar semua yang dikatakan oleh ayahnya, Iris hanya bisa terdiam. Now I only have her. Setelah itu, Iris berusaha keras membujuk Katie untuk membantunya. Awalnya, Katie tidak mau. Karena dia merasa khawatir kalau nanti mereka akan melewati batas. Mendengar itu, Iris mengatakan kalau sekarang mereka sudah mengetahui aturannya.
Dan dia juga akan menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan uang yang banyak hanya untuk sementara waktu. Mendengar itu, Katie pun akhirnya mau membantu Iris. Katie juga mengingatkan Iris kalau tempat ini sangat berbahaya untuk mereka. Setelah itu, Iris dan Katie pergi ke ruang bawah tanah untuk mengatakan kepada Baghead agar dia tidak keluar dari ruangan ini. Singkat cerita, Iris mendatangi rumah Neil. It's Iris, you know, from the pub. Sementara di lain sisi, Katie membawa Tom ke depan pintu bawah tanah untuk berjaga-jaga. Namun tiba-tiba, dia kemudian mengambil foto itu dan mencari tahu siapa sebenarnya orang yang ada di foto itu. Dan tiba-tiba, saat itu Neil menceritakan Iris tentang kematian istrinya dan bagaimana dia tahu tentang asal-usul makhluk misterius itu. Neil kemudian memohon kepada Iris untuk mempertemukannya kembali dengan makhluk itu karena dia sangat ingin bertemu kembali dengan istrinya demi mengucapkan kata selamat tinggal kepada istrinya. Singkat cerita, Neil akhirnya kembali ke ruangan bawah tanah. Dia lalu memberikan kalung bekas istrinya kepada makhluk itu dengan harapan makhluk itu bisa berubah menjadi almarhum istrinya. 2 minutes. Melihat istrinya kembali ada di depan matanya, Neil menanyakan kepada istrinya apa yang sebenarnya terjadi. Istrinya lalu menceritakan kalau waktu itu dia sedang mengendari mobil saat sedang hujan. Neil kemudian mengatakan kalau istrinya sebenarnya sudah meninggal dalam kecelakaan. Mendengar itu, istrinya tidak percaya. Di saat waktunya hampir habis, Neil menanyakan istrinya. Saat itu istrinya mau bertemu dengan siapa, sampai akhirnya 30 seconds. I know you were going to leave me. So who was it? Neil, 5 seconds. I just need to know what happened. That's enough. Here to help you. saat akan kembali ke lubang itu, Baghead mengatakan kepada Iris kalau mereka berdua sedang dipenjara di tempat ini. Saat sedang duduk di bar, Iris tiba-tiba membayangkan ayahnya yang ada di foto itu. I'm not scared of you. Iris diperlihatkan saat terakhir kali ayahnya berada di ruang bawah tanah dan ingin memusnahkan kutukan yang ada di ruangan itu dengan cara membakarnya. I am gonna burn this place to the ground. Oh, please, I'm your wife, please. No. You're the monster, not Saat sedang tidur, dia tiba-tiba mendengar namanya dipanggil. Katie? Katie, you down here? You don't belong here. Keesokan paginya, Katie kembali menasihati Iris agar dia segera pergi dari tempat berbahaya ini. Namun, Iris yang bersikeras ingin mendapatkan uang yang banyak dari tempat ini. Akhirnya, secara tidak sadar dia memarahi temannya itu. Melihat kelakuan Iris barusan, Katie hanya bisa terdiam dan pergi meninggalkan Iris sendirian. Saat di mobil, Katie kembali melihat foto pengacara itu. Dia akhirnya memutuskan untuk mencari di mana alamat sebenarnya si pengacara itu. He tried to get out. Katie lalu membawa semua berkas-berkas yang ada di sana. Di sisi lain, Iris kembali menemui makhluk misterius itu untuk bertemu dengan almarhum ayahnya. Saat itu, ayahnya mengira kalau dia telah membakar habis tempat ini. Dia juga mengatakan kalau dia tidak pernah meninggalkan wasiat ini untuk Iris, dan dia tidak mau melihat Iris terlibat dalam kutukan ini. Iris kemudian menanyakan bagaimana cara mengontrol makhluk misterius itu. Ayahnya lalu mengatakan kalau selama namanya ada di akta kepemilikan tempat ini, maka itu artinya Iris tidak akan pernah terlepas dari kutukan ini. No. Di saat ayahnya akan pergi,
Ayahnya meminta maaf atas semua kesalahannya selama ini kepada Iris. Forgive me, Iris, but don't bring me back. Setelah itu, Iris mencoba memusnahkan surat kepemilikan itu dengan cara membakarnya. Namun ternyata, surat itu tidak bisa terbakar. Di saat itu juga, Katie kembali mencari Iris dengan membawa berkas dari pemilik pertama tempat ini. Dia lalu mencari Iris ke ruang bawah tanah. Di saat dia akan mengambil jam tangan yang ada di sana, tiba-tiba Why did you bring me back? di saat itu, Katie menanyakan bagaimana cara keluar dari tempat ini. Mendengar itu, pemilik pertama tempat ini yang bernama Otto Vogler mengatakan kalau tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Vogler lalu menceritakan seluk-beluk dari makhluk misterius itu. Dia mengatakan kalau nasibnya sudah ditakdirkan berada di tempat ini sejak 400 tahun yang lalu. Di saat orang-orang kuno menemukan seorang wanita yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Namun mereka menyalahgunakan kekuatan itu. Dan mereka mengatakan kalau wanita itu sebagai seorang penyihir dan membakarnya hidup-hidup di sebuah tiang. Namun wanita itu kembali bangkit dan membalaskan dendamnya. Semua hewan-hewan ternak mati, tanaman menjadi layu, dan penyakit menyebar ke semua masyarakat. Masyarakat kuno lalu melakukan ritual untuk menghentikan wanita itu dengan memenjarakannya di makam bawah tanah ini. Berabad-abad kemudian, para keturunan persaudaraan membuka makam itu untuk menyalahgunakan kekuatannya sekali lagi. Semakin sering mereka memanfaatkannya, semakin besar juga akibatnya. Dan sekarang, siapa saja orang yang mendatangani surat kepemilikan tempat ini, dialah yang akan mewariskan kutukan ini. Dia kemudian mengatakan kalau tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Di saat Iris terbangun, dia ditelepon oleh Katie. Saat itu, Katie meminta tolong kalau dia sekarang berada di lorong bawah tanah. Mendengar itu, Iris lalu bergegas mencari Katie yang ada di bawah sana. Katie? Stay away from the hole. Di lorong itu, Iris terus mendengar suara Katie yang memanggil. Katie? Over here! Iris, oh my God! Mereka berdua lalu mencoba keluar dari tempat itu. Namun ternyata, No, 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 no. I'm going to kill you. beruntungnya Iris berhasil diselamatkan oleh Neil. Neil lalu memberikan obat supaya Iris bisa tenang. Di momen itu, Iris menyesali semua perbuatannya gara-gara keserakahannya. Dia kehilangan sahabat baiknya. Sejak kejadian itu, Iris berniat untuk mengakhiri semua kutukan ini. Dan dia juga akan dibantu oleh Neil. Di saat Iris sedang tidur, Neil memberanikan dirinya pergi ke ruang bawah tanah seorang diri. Dari belakang, Iris mengintip apa yang sedang Neil lakukan. Saat itu, Neil mengatakan kalau sekarang namanya sudah ada di surat kepemilikan tempat ini. Namun tiba-tiba, namanya itu hilang begitu saja. Melihat itu, Neil akhirnya mengerti dengan kutukan ini. Makhluk misterius itu tiba-tiba berubah menjadi Sarah, almarhum istrinya Neil. Saat itu, Sarah mengatakan kalau dia sekarang mengingat apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dia menanyakan kepada Neil apa yang dia berikan saat itu kepadanya. Neil lalu mengatakan kalau dia hanya memberikannya minuman anggur untuk menenangkannya. Sarah lalu memprovokasi Neil untuk membunuh Iris jika dia masih mau hidup bersamanya. We can still be a family. We can't be a family if she's alive. She already does. Iris? Neil, stop! That's all I wanted. Di akhir film, Neil lalu membawa jasad Iris ke lorong bawah tanah dan menghidupkannya kembali. You killed me. Imagine having this power and not using it. Karena hasrat ingin bertemu kembali dengan istrinya, Neil menyalahgunakan kekuatan dari makhluk misterius itu. Saat itu, Neil meminta agar Iris mau memberitahu
Bagaimana cara menaruh namanya di surat kepemilikan itu? Melihat itu, Iris yang sudah dipengaruhi oleh makhluk misterius itu, dia mengatakan kalau dia berterima kasih karena telah membunuh Iris dan menghidupkannya kembali. I was going to. Goodbye, Neil.